Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Using Methods Time Measurement to Connect Digital Humans and Motion Databases dan ditulis oleh Ali Kevani dan Lamkul, Gunnar Bolmsjo, dan juga Roland Ordengren. Kelompok kami terdiri dari Ishak Setia Yusman, Elva Cornelia Jen, Theodorus Bernard Juwono, Gregory Enrico Ernest, dan saya sendiri, Vincentius Jonathan Wibowo. Digital Human Modeling atau DHM merupakan suatu tool yang berfungsi untuk membuat simulasi tubuh manusia dalam melakukan pekerjaan secara digital. DHM yang awalnya dipakai dalam industri game dan film, mulai digunakan juga dalam proses production line. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam penggunaan DHM di bidang production line, terutama untuk membuat looking motion yang natural. MTM merupakan sebuah standar dan yang awalnya berfokus pada analisis dan pengukuran metode terhadap pekerjaan manual dan penentuan waktu standar dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Penggunaan MTM sudah diutilisasi dalam membuat atau menganalisis human-like motions. Sebagai contohnya, MTM sudah digunakan untuk membuat gerakan robot yang lebih natural menyerupai manusia, menganalisis beban kerja yang ergonomis, simulasi proses perancangan perakitan, dan juga untuk membuat gerakan dalam DHM. Penggunaan MTM dalam pengembangan DHM adalah dengan cara menggunakan motion database yang telah dikumpulkan dengan metode MTM yang kemudian digunakan sebagai referensi oleh DHM. Tiga bagian utama yang terlibat dalam motion generation process adalah motion database, motion generator, dan DHM tool. Ketiga bagian ini saling berinteraksi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Motion Capture Database mendukung dua format motion yang berbeda, yaitu Multi-Scalation Configuration dan Customized Body Zones. Body Zones adalah sebuah optional collection dari beberapa gabungan sambungan, biasanya memiliki nama tangan kanan, badan bagian atas, tangan kiri, dan lain-lain. Berdasarkan dari setiap scalation configuration, body zones otomatis dicocokkan dengan reference join table dan sendi terkait kemudian langsung terpilih. Baik, selanjutnya pada bagian percobaan. Nah, di dalam jurnal ini para peneliti melakukan penelitian dan melakukan penerapan langsung atau implementasi di dalam MTM coding. Nah, pekerjaan yang dilakukan ini diterapkan kepada manekin yang terbagi ke dalam 7 pekerjaan. Yang pertama adalah berjalan ke arah meja, kedua memposisikan diri berada di antara meja dan kursi, ketiga yaitu duduk di atas kursi, yang keempat mengambil benda yang berupa bush dari nampan dengan tangan kanan, selanjutnya mengambil benda yang berupa pin dari rak dengan tangan kiri, selanjutnya memasukkan pin ke dalam lubang bush, dan yang terakhir adalah menaruh barang tersebut di atas meja. Nah, berikut merupakan hasil percobaan yang dituangkan di dalam jurnal. Dilihat dari tabel kiri atas, merupakan jabaran deskripsi dari pekerjaan yang dilakukan, yaitu penjabaran terkait dengan penjabaran pekerjaan yang dilakukan dengan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, di situ dilihat terdapat description tangan kanan dan terdapat description tangan kiri, beserta lambang dan juga lambang daripada body atau apa yang digerakkan oleh badan. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan merupakan tabel di mana pembagian kerja secara otomatis dan juga manual. Nah, untuk yang otomatis terbagi atau terjabarkan di dalam MTM task, dan untuk yang manual terdapat pada body zone. Selanjutnya masuk ke bagian analisis. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, didapat bahwa merancang DHM dengan prinsip NTM berhasil dilakukan. Kelebihan dari pengukuran ini adalah dapat melakukan simulasi untuk suatu pekerjaan, sehingga dengan pengukuran ini bisa didapat waktu dan metode kerja yang terbaik untuk melakukan suatu aktivitas. Kekurangannya sendiri terdapat beberapa kekurangan, diantaranya keterbatasan data gerakan yang dimiliki. Selain itu, tidak semua proses dilakukan secara otomatis. Masih terdapat proses yang perlu dilakukan secara manual, seperti untuk melakukan pendataan pada body zones. Akan tetapi, tidak terdapat data yang mendukung asumsi bahwa produksi dengan cara ini akan mendapat hasil yang sama apabila dibandingkan dengan menggunakan subjek yang sebenarnya. Kekurangan lain terdapat pada performansi, di mana terdapat keterbatasan pada keseimbangan subjek. Dalam percobaan ini diasumsikan bahwa seluruh tubuh subjek selalu seimbang, sedangkan pada kenyataannya, keseimbangan tubuh ini tentu perlu dipertimbangkan. Dari percobaan yang dilakukan, didapat bahwa untuk meningkatkan kehalusan dari pergerakan yang didapat, diperlukan perhatian lebih pada pencampuran potongan gerakan dan juga kemiringan kurva gerakan.
Baik, berikutnya terdapat opini yang dapat diberikan oleh kelompok terhadap jurnal yang dipilih. Bermula dari industri game dan film, apakah DHM atau Digital Human Modeling mampu untuk menjawab tantangan pada production line? Kami dapat berpendapat berdasarkan jurnal terpilih bahwa digitalisasi mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya melalui sebuah bentuk pemodelan simulasi elemen gerakan. Akan tetapi, melalui digitalisasi tersebut timbul juga sebuah permasalahan baru, berupa data-data di database yang masih belum lengkap. Opini berikutnya yaitu memodelkan serangkaian proses operasi production line ke dalam DHM dapat dikatakan sebagai proses pemodelan yang kompleks. Apa yang kita bayangkan pada sebuah pemodelan simulasi umumnya dianggap sebagai hal yang sederhana. Akan tetapi, hal tersebut pada kenyataannya merupakan hal yang tidaklah sederhana, di mana dalam melakukan pemodelan simulasi proses operasi production line diperlukan pendataan dengan menggunakan metode MTM. Lalu data tersebut diolah dengan menggunakan software MATLAB untuk dapat membuat DHM. Serangkaian proses yang sederhana, tetapi terdapat banyak proses yang cukup panjang di dalamnya, dan masih terdapat kekurangan di beberapa bagian seperti database yang masih belum lengkap, sehingga diperlukan pengisian data secara manual. Lalu, apakah Digital Human Modeling atau DHM dapat menjadi solusi? Kami dapat beropini bahwa DHM merupakan sebuah alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan sebuah pemodelan simulasi proses pekerjaan. Akan tetapi, terdapat satu poin penting, yaitu penggunaan metode MTM sebagai metode pengukuran waktu tidaklah boleh dilupakan. Selanjutnya dipaparkan kesimpulan dari analisis dan opini terhadap jurnal yang sudah dipilih. Menggunakan prinsip metode time measurement atau MTM dalam rancangan Digital Human Modeling atau DHM memiliki kelebihan dan kekurangan. DHM dengan prinsip MTM dinilai berhasil untuk membuat simulasi suatu pekerjaan sehingga dapat menghasilkan waktu baku dan metode kerja yang terbaik. Namun, untuk sekarang, kekurangannya adalah belum lengkapnya data gerakan yang terdapat pada database MTM, asumsi bahwa subjek selalu seimbang padahal kenyataannya subjek belum tentu seimbang, masih terdapat proses yang harus dilakukan secara manual, dan tidak adanya data yang mendukung asumsi bahwa menggunakan prinsip MTM dalam DHM menghasilkan hasil yang lebih akurat. Dengan kekurangan-kekurangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan berupa peningkatan kehalusan pergerakan yang memerlukan perhatian lebih pada pencampuran potongan gerakan dan kemiringan kurva gerakan. DHM mampu menjawab tantangan dari production line industri game dan film, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga harus dilakukan pengembangan database MTM dan pengembangan rancangan DHM. Memodelkan serangkaian proses operasi production line ke dalam DHM terkesan sederhana, tetapi sebenarnya memiliki proses yang panjang dan kompleks, ditambah lagi dengan adanya beberapa proses yang masih perlu dilakukan secara manual. DHM dapat menjadi solusi dari pemodelan simulasi proses pekerjaan, tetapi hal tersebut perlu didukung dengan adanya pengembangan dari data gerakan dalam database MTM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.